Tolong jangan bunuh aku tidak bersalah. Aku tidak tahu kau siapa." Dalam keadaan kesurupan, Dodi mengakui telah mengambil sebuah benda milik jin lembah hijau, sebuah sesajian yang merupakan persembahan tumbal. Dodi memohon agar tidak dibunuh. Ia mengaku tidak bersalah dan tidak mengenali siapa yang menghadangnya. Keadaan Dodi yang seringkali menderita penyakit tak jelas penyebabnya telah berlangsung lebih dari 3 bulan. Dokter mendiagnosa penyakitnya sebagai demam tinggi yang sering disertai halusinasi. Hal ini juga menjelaskan mengapa Dodi sering berkeringat saat sakit. Namun yang menakutkan keluarga adalah reaksi Dodi yang selalu terlihat sangat takut saat penyakitnya kambuh. Seperti sedang dikejar oleh sesuatu yang tidak terlihat, Dodi selalu berteriak minta tolong dan terlihat sangat ketakutan. Keluarga menduga bahwa Dodi sedang berurusan dengan makhluk halus yang hanya terlihat olehnya. Malam itu, saat penyakit Dodi kembali kambuh, suasana yang sama terulang. Dodi berteriak-teriak dan meronta di tempat tidur, seolah disiksa oleh makhluk tak terlihat. Ayah dan ibunya berusaha menenangkan dengan memegang tangannya, tetapi tak bisa melihat apa yang sedang menimpanya. Saat kejadian itu berlangsung, wajah Dodi menjadi pucat dan bola matanya yang semula hitam tampak samar menjadi coklat dengan putih yang pucat. Tangannya dan kakinya bergerak tanpa tujuan, memukul dan menendang. Dodi kehilangan sepenuhnya kesadarannya, tidak mampu melihat atau merasakan kedodiran orang-orang di sekitarnya, termasuk ayah dan ibunya yang menangis di sisinya. Seorang manusia telah mengambil persembahan yang seharusnya menjadi milikku. Karena itu, aku tidak bisa mengambil tumbal yang sudah disediakan untukku, jawab Dodi dalam keadaan kesurupan. Setelah setengah jam, Dodi berhenti berteriak dan meronta, dan kesadarannya kembali. Tubuhnya lemas terkulai oleh keringat, dan bola matanya kembali ke warna hitam yang biasa. Dodi bisa melihat orang-orang di sekitarnya. Ada apa denganmu, nak? Ceritakanlah padaku agar aku bisa membantumu, tanya ibu sambil meneteskan air mata. Dodi tidak tahu, Bu. Apakah Dodi kembali kesurupan? Dodi bertanya, seolah tidak menyadari apa yang telah terjadi padanya. Iya nak, kamu tadi berteriak-teriak minta tolong seakan-akan dikejar-kejar setan. Ibu sangat takut. Ceritakanlah padaku apa yang terjadi padamu, lanjut ibu. Namun, Dodi tidak menyadari apa yang baru saja dialaminya. Semuanya terasa seperti dalam mimpi baginya. Esoknya, keluarga Dodi membawa dia berobat ke sebuah pesantren di Jawa Barat. Mereka mendapat petunjuk dari tetangga bahwa pesantren itu dipimpin oleh seorang kiai yang memiliki ilmu hikmah tinggi. Mungkin saja penyakit yang diderita Dodi bisa disembuhkan di sana. Masyarakat meyakini bahwa penyakit Dodi bukanlah penyakit medis yang bisa disembuhkan oleh dokter. Sesampainya di pesantren pada sore harinya, mereka disambut oleh Kiai Ridwan dengan hangat dan dia mengajak mereka masuk ke ruang tamu. Kiai Ridwan, yang merupakan sosok yang penuh wibawa, selalu bersikap ramah kepada setiap tamunya. Senyum dan keramahan yang terpancar dari wajahnya mencerminkan kepribadian yang mengagumkan. Ada hal apa ini? Saya kaget dengan kedatangan tamu dari jauh, tanya Kiai Ridwan membuka percakapan. Kami datang dari Jakarta, Pak Kiai. Ini istri dan anak-anak saya. Kami datang untuk meminta tolong Kiai melihat keadaan anak saya, Dodi, jelas ayah sambil menatap Dodi. Oh, apa yang membuat Dodi sakit? Tanya Kiai Ridwan. Ayah kemudian menjelaskan secara detail tentang penyakit yang diderita Dodi. Selama 3 bulan terakhir, Dodi sering mengigau di malam hari. Pengalaman imajinatifnya terasa sangat nyata saat dia tertidur. Dodi juga tampak kerasukan oleh makhluk halus. Ketika penyakitnya kambuh, remaja itu terlihat seolah-olah dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat. Kiai Ridwan kemudian merenung sejenak sebelum mengizinkan Dodi, ayah, dan ibunya masuk ke sebuah kamar di samping ruang tamu. Dia kemudian mengikuti mereka masuk. Di dalam kamar itu, Dodi diminta duduk di tengah-tengah antara ayah dan ibunya.
Kiai Ridwan duduk di depan Dodi yang terdiam sejak kedatangan mereka ke pesantren. Tak lama kemudian, Kiai Ridwan mulai membacakan doa-doa yang akrab bagi orang tua Dodi. Orang tua Dodi terus berdoa dengan mata terpejam. Setelah sekitar 10 menit, mereka membuka mata dan menatap langsung pada Dodi. Kiai Ridwan meraih tangan kanan Dodi, seolah-olah sedang bersalaman. Namun, tak ada kata yang terucap dari keduanya. Mereka hanya saling menatap dengan tajam. Tiba-tiba, Dodi meronta dan berteriak seperti sebelumnya. Penyakitnya kembali kambuh, tapi kali ini dia tak bisa berbuat apa-apa. Hanya teriakan yang terdengar, "Siapa kamu? Kenapa kamu berani mengganggu tubuh anak manusia ini?" tanya Kiai Ridwan pada Dodi. Namun, tampaknya pertanyaan itu bukanlah untuk Dodi. Kiai Ridwan tidak mungkin bertanya seperti itu pada Dodi. "Siapa kamu dan mengapa kamu mengganggu anak manusia ini?" Kiai Ridwan menghardik, tatapannya tajam pada Dodi. "Hah, aku adalah jin dari Lembah Hijau. Manusia ini telah mengambil sesajianku tanpa izinku," jawab Dodi dengan suara yang berat dan parau. Orang tua Dodi sadar bahwa suara yang keluar dari mulut anaknya tidak seperti suara Dodi yang sebenarnya. "Apa yang telah diambilnya sampai membuatmu begitu marah?" tanya Kiai Ridwan. "Anak manusia ini telah mengambil persembahan dari seseorang untukku. Akibatnya, aku tidak dapat mengambil tumbal yang telah disediakan," jawab Dodi lagi. "Aku akan mengembalikan persembahan itu, tapi kamu harus berjanji untuk pergi dan tidak mengganggu anak manusia ini lagi," bentak Kiai Ridwan. "Baik, Kiai, aku hanya ingin persembahan itu dikembalikan. Aku akan menuntut janji kepada manusia yang sudah kuberi harta yang berlimpah," jawab makhluk halus yang menguasai tubuh Dodi. Setelah itu, Kiai Ridwan menutup mata sambil membacakan doa-doa. Tangannya tetap menggenggam tangan Dodi. Kadang-kadang terdengar dia berbicara dengan makhluk halus yang berada dalam tubuh Dodi. Sementara Dodi sendiri duduk terkulai dengan mata tertutup, tampaknya pingsan dan tidak menyadari keadaan di sekelilingnya. Beberapa saat kemudian, mata Kiai Ridwan terbuka, dia mengucapkan syukur. Kemudian dia melepaskan genggaman tangan Dodi. Anak remaja itu terkulai lemas, masih dalam keadaan pingsan. "Biarkan dia istirahat dulu, dia masih pingsan. Nanti setelah beberapa saat, kita akan bangunkan dia," ujar Kiai Ridwan saat melihat orang tua Dodi hendak mendekati anaknya. "Pak Kiai, apa yang sebenarnya terjadi dengan anak kami? Saya sangat khawatir," tanya Pak Karta. Kiai Ridwan menjelaskan apa yang dikomunikasikan dengan makhluk gaib itu. Dia juga mengetahui apa yang dilakukan Dodi di tempat tinggal makhluk tersebut. Dodi telah mengambil barang berharga milik jin Lembah Hijau, sebuah persembahan atau tumbal untuk pesugihan. Selama 3 bulan ini, Dodi dikejar-kejar oleh jin pesugihan Lembah Hijau. Untungnya, nyawa Dodi tidak diambil oleh jin tersebut. Jin itu hanya ingin mengambil nyawa pelaku pesugihan. Nanti setelah dia sadar, kita akan tanyakan kepada Dodi apa yang sudah dilakukannya di Lembah Hijau, jelas Kiai Ridwan. Setelah Dodi sadar, dia menjelaskan bahwa mereka berkemah di Lembah Hijau dan tanpa sadar masuk ke dalam sebuah goa. Di dalam goa itu, Dodi melihat mata air kecil yang mengalir jernih dan sejumlah benda termasuk sebuah benda kuning mirip buah jeruk atau apel, yang akhirnya dibawanya pulang karena terlihat menarik. "Apel jin, begitu namanya. Baiklah, sekarang kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kamu boleh pulang sekarang dan bawa benda itu besok. Aku akan menyelesaikan dan mengembalikan kepada pemilik yang sah," jelas Kiai Ridwan. Sebulan setelah benda itu dikembalikan, Dodi sembuh sepenuhnya. Penyakit aneh dan kesurupan yang selama ini dialaminya tidak kembali muncul. Dodi bisa tidur dengan nyenyak tanpa rasa takut akan jin pesugihan Lembah Hijau.